Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Harus saya tegaskan di sini bahwa transisi dari pemerintah Pak Jokowi kepada saya adalah yang ikut menentukan bahwa kita sekarang bisa bekerja dengan cepat. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani mengakui kebaikan dan keberhasilan pemerintah sebelum kita. Saya tidak akan pernah malu-malu bahwa apa yang kita kerjakan sekarang tidak kecil peranan pemerintah sebelum ini. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Nggak hadir? Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir. Sejak saya ambil alih pemerintahan, saya belajar, saya lihat angka-angka. Saya takjub dengan kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Tapi saya juga sadar bahwa kita perlu lebih berani, lebih pandai mengelola kekayaan tersebut. Saya tidak malu-malu. Walaupun di hadapan sahabat-sahabat di luar negeri, saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan demikian saya harus memimpin suatu pemerintah yang berani untuk menegakkan efisiensi penghematan. Dengan efisiensi penghematan, kita bisa investasi di hal-hal yang sangat penting. Saya terima kasih Menko Infrastruktur dan menteri-menteri bisa memahami ini. Bahwa sekarang ini yang saya ingin amankan adalah sumber pangan Indonesia dan sumber energi. Dan alhamdulillah tanda-tanda sudah jelas di hadapan mata dengan kebijakan-kebijakan kita dalam beberapa bulan ini. Dan sekali lagi saya tekankan peranan dari pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin. Harus saya tegaskan di sini bahwa transisi dari pemerintah Pak Jokowi kepada saya adalah yang ikut menentukan bahwa kita sekarang bisa bekerja dengan cepat. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani mengakui kebaikan dan keberhasilan pemerintah sebelum kita. Saya tidak akan pernah malu-malu bahwa apa yang kita kerjakan sekarang tidak kecil peranan pemerintah sebelum ini. Semua pemerintahan sebelum ini sangat berjasa. Kalau kita bicara infrastruktur, kita bisa lihat dengan mata kita apa yang dibangun oleh Bung Karno, oleh pemerintah pertama kita, dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Tidak ada suatu pembangunan bangsa yang datang demikian seolah-olah jatuh dari langit. Tidak. Pembangunan suatu bangsa dibangun dengan keteguhan, dengan kesabaran,
batu demi batu, langkah demi langkah, dengan keringat, dengan darah, dengan air mata. Semua infrastruktur yang kita nikmati dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Dengan demikian, yang sekarang kita lakukan adalah prioritas. Dalam tahun-tahun pertama, saya kira dalam 2-3 tahun ini, prioritas kita masih untuk menjamin pangan kita. Dan alhamdulillah, produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau diakui, mau tidak diakui, cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang produksi beras dan di bidang produksi jagung. Dan prestasi kita di bidang teknologi, hektar demi hektar, sudah cukup seimbang dengan prestasi negara-negara lain. Produksi beras kita yang saya lihat terakhir di Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan saja peningkatan produksi beras diperkirakan tahun ini 48% peningkatannya. Di kuartal pertama ini sudah 48%. Diperkirakan ini akan terus. Produksi per hektar pun sangat menggembirakan. Yang biasanya 3-4 ton gabah per hektar, sekarang sudah 6-7-8 ton. Sangat luar biasa. Di beberapa tempat bukan saja 3 kali panen, ada beberapa tempat di Indonesia sudah 4 kali panen 1 tahun, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi dunia yang perlu kita banggakan. Dan kita akan terus. Bagaimana kita bisa mencapai prestasi ini dalam waktu dekat? Karena kita melakukan efisiensi. Kita melakukan deregulasi. Peraturan yang kita bikin sendiri, yang menghambat diri kita sendiri. Birokrasi yang bertele-tele. Saudara-saudara, pupuk dari pabrik milik pemerintah Indonesia, pupuk yang disubsidi oleh APBN, keluar dari pabrik menuju petani, tadinya 145 peraturan. 145 regulasi. Harus tanda tangan menteri. Untuk tanda tangan menteri harus paraf dirjen. Dari situ persetujuan gubernur, persetujuan bupati, persetujuan camat, baru ke petani. Saya coret itu semua. Dari pabrik langsung ke Gapoktan. Nggak ada ini, tidak ada. Produksi naik, saudara. Pupuk yang langka ternyata bisa tidak langka. Pupuk bisa terjangkau oleh petani. Saudara-saudara, ini mempertebal keyakinan saya bahwa pemerintah modern harus efisien, harus kerja cepat, harus fleksibel, kenyal, dan tidak boleh bertele-tele dengan peraturan. Peraturan penting untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengamankan. Tapi peraturan yang dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan sektoral
dan hal-hal yang terlibat dengan vested interest, dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat harus kita tinggalkan. Dan saya bertekad untuk saya bekerja keras untuk mengurangi regulasi-regulasi yang tidak masuk akal. Saudara-saudara, dengan prioritas demikian baru kita wujudkan yang akan kita wujudkan. Karena itu saya hargai Menko Infrastruktur. Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya. Prioritas untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Saya akan mengakui, saudara-saudara, saya percaya dengan peranan negara yang kuat untuk intervensi, mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, memperbaiki pendidikan. Saya percaya dengan intervensi negara yang kuat. Tapi saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama di bidang konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta dan juga sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar. Harus kita akui. Seringkali BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa. Karena ada Menteri Keuangan yang akan, apa istilahnya, PMN, apa ini PMN ini? Ya kan? Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, dan dia ada nggak PMN? Jadi justru karena kita butuh sekarang mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya, saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar. Saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Jadi saya menyambut baik tadi apa itu, pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut. Itu strategi kita mengundang, dan saudara-saudara, pemerintah Indonesia juga sekarang merasa kita lebih kuat dengan efisiensi yang kita lakukan di awal administrasi saya, di awal pemerintahan saya. Dengan efisiensi yang kita lakukan, ternyata kita bisa menghemat banyak uang, cash, dan uang itulah sekarang kita pakai sebagai dana investasi kita. Sehingga kita sekarang berani, kalau kita undang kerjasama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang real. Saya kira itu akan memberi comfort kepada semua mitra-mitra dari luar negeri.
Saudara-saudara sekalian, strategi besar kita demikian. Tadi sudah digarisbawahi beberapa elemen. Saya ingin saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita, merupakan suatu mega project, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, tanggul laut pantai utara Jawa. Proyek ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 95, 30 years ago, kalau tidak salah ya, 30 tahun yang lalu. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera, saudara-saudara sekalian. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1000 kilometer dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu. Saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita, badan otorita tanggul laut pantai utara Jawa. Orang Indonesia senang dengan singkatan-singkatan, jadi kita lagi cari singkatan yang enak itu. Badan Otorita, BO. Tanggul Laut Pantura Jawa, TLPJ. Jadi BO TLPJ. Kalau disingkat gimana itu? Iftitah gimana kalau singkatannya itu? Apa? Ya, dicarilah ya. Sangat penting ini. Tapi ini vital. Dan ini sesuatu mega project. Saya akan mulai, saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan. Tapi kita harus mulai, dan kita akan mulai. $80 miliar khusus Teluk Jakarta, kemungkinan 8 sampai 10 miliar dolar. Kalau 8 sampai 10 miliar dolar saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Enggak hadir. Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir. Pakai kacamata biar saya. Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu berapa hari yang lalu, dan saya sudah kirim utusan. Ya, tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang.
melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah. Karena ini untuk DKI sebenarnya. Ya, jadi Tanggul Utara DKI, kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang, prioritas kita adalah DKI Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini sesuatu yang harus kita laksanakan, dan kita terbuka. Perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri.